Halo guys, ketemu lagi sama gue Topan dan di depan gue sekarang sudah ada salah satu RD favorit gue dari dulu. Waktu main MTB juga gue suka banget sama RD ini. Jadi ini adalah Shimano Z yang baru gue beli dan gue mau coba bangun sepeda dengan sepeda ini. Nah, banyak juga yang request gimana rasanya kalau misalnya kita pakai RD Shimano Z ini di ban 16, contoh kayak dipakai di Troy, itu gimana rasanya. Cuman sebelum itu kita unboxing dulu dan gue akan bahas RD Shimano Z ini secara total di video ini. Oke guys, jadi di depan gue udah ada Shimano Z, lo bisa lihat ada RD dan juga ada shifternya. Nah, kebanyakan di marketplace itu mereka jual tanpa kardus, jadi gue cukup beruntung dapat yang ada kardusnya. Kebanyakan dari mereka jual hanya dibungkus saja pakai bubble wrap RD maupun shifternya, bahkan nggak ada pembungkusnya kayak gini. Jadi gue cukup beruntung dapat yang ada kardusnya, walaupun si shifternya itu nggak ada kardusnya. Nah, Shimano Z ini cuma tersedia dalam satu versi, jadi hanya ada versi shortnya aja. Ini sambil kita buka aja RD-nya. Nah, ini dia masih disegel, kita singkirin. Ini kardusnya hanya gini aja. Ada buku panduan, tapi bahasanya pasti bahasa Inggris dan bahasa Cina, kalau lo bisa lihat. Di cuman gini aja. Kita singkirin dulu. Nah, ini RD-nya dan ini shifternya. Nah, ini kita buka. Jadi dia itu segelnya cuma ada di belakang gini aja, cuma ada di satu sisi. Cuman ini segelnya Shimano memang kayak gini nih. Jadi nggak ada hologram apa segala macam. Tapi kalau lo udah copot, ini nggak bisa disatuin lagi. Jadi nggak bisa dilem lagi. Ini kita buka. Nah, kalau Tiagra itu dia fokusnya hanya ke road bike aja, kalau Shimano Z ini beda. Jadi ini tuh peruntukannya cukup banyak ya, kalau misalnya lo lihat di websitenya, betul-betul di website Shimano-nya. Kalau lo bisa lihat nih, gue buka websitenya. Jadi dia itu bisa untuk cross country, terus bisa juga untuk trail, bisa untuk enduro, all mountain, bisa free ride, bisa juga downhill. Kenapa kayak gitu? Karena memang Shimano Z ini cuma tersedia dalam satu versi aja. Jadi versinya tuh versi short gini. Jadi ininya juga kenceng banget, keras banget, bagus banget menurut gua. Dan selain peruntukannya yang banyak, desainnya juga menurut gua agak sedikit beda ya kalau dibanding sama shifter-shifter Shimano yang lain ya. Ada dua shifter yang desainnya gua cukup suka dari Shimano, yaitu Shimano Z yang ada di depan gua dan juga ada Shimano Sen. Nah, kalau Shimano Sen kan itu dia ada chrome-nya gitu di bagian sini. Kalau ini enggak, ini hanya hitam doff gitu aja. Jadi menurut gue desainnya gue lebih suka yang Z ini dan harganya juga lebih murah dibanding si Shimano Sen itu. Nah, sekarang kita akan mulai bahas dari bagian shifternya dulu. Nah, kalau lihat nih, shifternya sebetulnya standar gini aja ya. Jadi ada tulisan Z, bahannya juga plastik di depan dan belakang. Teknologi yang dibawa cukup banyak, sama seperti Tiagra menurut gue. Nah, ini bisa maju sampai 3 kali. Jadi kalau lihat nih ya, 1, 2, 3. Turunnya juga bisa ditarik, bisa didorong. Jadi rilisnya bisa ditarik dan didorong. Naiknya juga bisa langsung 3. Dan gue suka tulisan Z-nya ini, cakep banget menurut gue. Dan warna ininya tuh hitam doff gitu modelnya. Bagus, cakep banget. Nah, sekarang kita beralih ke bagian RD-nya. Nah, lu perhatiin ya, desainnya tuh, wah, cakep banget kan? Jadi memang gue suka banget sama desainnya. Ini ada tulisan Z di sini, dan di sini juga kayak tulisan Z gitu, tapi kepotong gitu di bagian sini. Jadi cantik banget, beda banget sama RD Shimano yang lain kayak Tiagra, Sora, terus Deore juga sekarang kan yang model sekarang cuman garis gitu aja. Yang beda itu cuman Z sama Sen menurut gua, dan dua-duanya itu cakep. Cuman kalau Sen kan kelasnya lebih premium dibanding ini. So, gua akan bahas teknologi-teknologi yang dibawa dari Shimano Z. Nah, by the way, gue udah buka website resminya si Shimano untuk cek apa aja teknologi yang dibawa sama Shimano Z ini.
Nah, for information, kalau misalnya kita beli group set, alangkah lebih baik kita beli secara full. Misalnya lo kalau beli Shimano Z, lo beli semuanya tuh, karena dia tersedia semua dari mulai kabelnya, sprocketnya, chainringnya, cranksetnya, shifter, RD, dan yang lain-lain. Cuman karena ini kita terapkan di Selly dan gak mungkin kita beli semua lalu kita terapkan, makanya gue hanya fokus di dua teknologi yang dibawa di bagian shifter dan juga di bagian RD-nya. Kita mulai dari shifternya dulu. Nah, untuk si shifter sebetulnya dia bawa 4 teknologi yang utama. Jadi ada Dynasys, Rapid Fire Plus, dan juga two way release. Yang terakhir ada SP41. Kalau yang Dynasys itu fokusnya adalah untuk bikin perpindahan si rantai itu lebih halus, karena di bagian sprocketnya dia jaraknya lebih dekat. Nah, karena kita nggak beli sprocketnya, jadi ini mungkin nggak akan terlalu berasa kalau kita pakai di Selly yang hanya pakai di bagian shifter dan juga RD-nya aja. Lalu teknologi yang kedua namanya Rapid Fire Plus. Ini sebetulnya bisa digabung dengan two way release, karena kalau Rapid Fire Plus itu dia teknologi yang diciptakan untuk memudahkan dan mempercepat perpindahan giginya. Jadi secara shifting dia lebih halus dan lebih cepat. Sedangkan kalau si two way release itu salah satu cara yang digunakan untuk memindahkan gigi atau merilis gigi dengan dua cara. Jadi lu bisa dorong dan juga lu bisa tarik. Jadi kemudahannya lebih mudah, dan dengan teknologi Rapid Fire Plus itu bisa lebih cepat perpindahannya. Nah, yang keempat itu SP41. Sebetulnya SP41 ini untuk bagian kabel ya. Jadi kalau misalnya lu beli si kabelnya itu perpindahannya juga akan lebih halus. Tapi kalau di Selly kan lu bisa pakai banyak kabel yang punya kualitas yang cukup baik menurut gua. Kayak contoh gua pakai Jaguar Plus itu juga bisa dipakai. Jadi itu juga menunjang untuk memudahkan lo pada saat shifting. Nah, 4 teknologi ini yang dibawa di bagian shifternya. Jadi pada saat lo shifting itu berasa sekali bedanya. Dia lebih halus dan juga lebih cepat responnya. Nah, kita lanjut ke bagian RD-nya. Kalau di bagian RD dia bawa 3 teknologi, yaitu Dynasys sama seperti shifter dan juga keseluruhan teknologinya. Lalu ada HGX dan yang ketiga ada Shadow Plus. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu Dynasys. Ini sama sebetulnya. Jadi ini tuh sebetulnya teknologi yang dibawa secara keseluruhan dari si Shimano Z ini. Jadi fokusnya adalah untuk mempercepat perpindahan si rantai di bagian sprocketnya supaya lebih halus gitu perpindahannya. Nah, yang kedua ada HGX. Nah, sebetulnya HGX ini adalah teknologi yang diterapkan di rantainya Shimano Z. Nah, by the way, si Shimano itu setiap kali dia ngeluarin seri itu dia juga punya part-partnya. Kayak contoh Deore, ada rantai Deore, ada rem Deore, ada rotor Deore. Jadi setiap part itu memang dia ada kelas-kelasnya dan dia jualnya langsung secara full set gitu. Nah, HGX ini adalah salah satu teknologi rantainya dari Shimano yang diterapkan di beberapa RD bawaannya dia. Kayak gitu. Nah, HGX ini itu untuk atau mempermudah pada saat rantainya itu berputar. Jadi dia terasa lebih lentur dan juga lebih cepat perpindahannya. Jadi gabung sama si Dynasys tadi. Nah, yang ketiga adalah ini yang menarik menurut gua. Jadi teknologi namanya Shadow Plus. Nah, kalau di RD sebetulnya kalau di sepeda lipat menurut gue nggak terlalu butuh Shadow Plus untuk dipakai, karena sebetulnya Shadow Plus ini dipakai untuk kalau lo mau bawa downhill. Kenapa dipakai pada saat downhill? Karena kalau downhill kan itu lo kecepatannya secara total kan, dan udah gitu kan lo lewatin banyak bebatuan gitu, belok kiri, belok kanan, dan ini juga berguna kalau misalnya lo mau trekking naik ke jalanan yang rusak. Kenapa begitu? Kalau misalnya kita aktifkan Shadow Plus-nya, jadi di bagian bawah RD-nya itu dia gak gerak, jadi stiff gitu aja posisinya. Sedangkan kalau lo off-in Shadow Plus-nya, itu dia masih bisa gerak si RD-nya. Bayangin kalau misalnya lo lagi lewat jalan yang rusak dan ngebut, RD-nya itu goyang-goyang secara keras. Nah, itu pasti ngeganggu sistemasi si rantai dan juga perpindahannya, dan lebih bahaya lagi, rantainya bisa keluar dari jalur chainringnya dan bikin lo bisa jatuh atau enggak kehilangan keseimbangan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di Selly yang kita pakai di kota-kota hanya untuk ngebut-ngebut, menurut gue sih nggak terlalu perlu di bagian Shadow Plus. Jadi biasanya gue kalau pakai ya pasti gue off-in gitu aja, karena nggak pernah juga kita bawa di jalan rusak yang terlalu ekstrim kayak gitu. So, pertanyaannya adalah apakah worth it untuk beli RD dengan harga yang cukup mahal dengan teknologi yang segitu banyak lalu kita terapkan di sepeda lipat? Padahal teknologi-teknologi yang tadi dibawa itu juga nggak bisa secara penuh diterapkan di sepeda lipat. Apakah masih worth it? Menurut gua secara pribadi kalau lo punya budget yang cukup, ini RD cukup worth it ya.
banyak sekali alasannya. Pertama dari sisi desain, karena kalau sepeda lipat itu kita beli, kita modelkan atau kita rakit sesuai dengan keinginan. Jadi memang disesuaikan sama desain. Menurut gue ini menunjang sekali untuk di sisi desain kalau RD ini. Nah yang kedua adalah dia menurut gua salah satu RD yang sangat pendek ukurannya, tapi secara fleksibilitas bisa menunjang sprocket yang cukup besar kayak gitu. Jadi mirip-mirip sama Shimano Zen walaupun teknologinya agak sedikit berbeda dan secara desain juga berbeda. Nah, kenapa butuh RD yang pendek dan juga jangkauan untuk ke sprocket yang lebih besar? Karena di sepeda lipat kayak lo tahu itu bannya kan kebanyakan kecil, apalagi kalau ini gue terapin di Everon Gas itu bannya cuma 16 plus, jadi 16349. Kalau lu pakai RD yang agak panjang itu pasti mentok. Bisa pakai RD panjang, tapi konsekuensinya lu mesti pakai sprocket yang nggak begitu besar. Nah kalau lu pakai Shimano Z ini karena ukurannya pendek dan jangkauannya besar, walaupun dia rodanya 16 plus, tapi lu bisa pakai sprocket dengan ukuran yang besar. Kayak contoh 1142, 1146, ini dia masih bisa maksimal untuk jangkau di sprocket yang paling besar sekalipun. Nah, apakah bisa dipakai di ukuran 16? Menurut gue masih bisa banget, karena ini RD tadi gue bilang ini short banget dan jangkauannya tuh dia luas sekali. Kalau misalnya lo pakai di 16 pun itu nggak akan mentok dan nggak akan gasrok ke aspal kalau misalnya lo belok. Jadi menurut gue worth it sekali. Nah selain itu secara perpindahan juga ini cukup berbeda menurut gue dibanding RD-RD lain ya. Karena Shimano Z ini secara perpindahan itu cukup cepat. Jadi mau lo rilis, mau lo pindahin, walaupun 3 kali atau misalnya langsung 2 gigi gitu, ini juga cepet banget perpindahannya, responnya juga bagus sekali. Bahkan di beberapa kondisi ya, kadang kalau kita pindahkan itu nggak berasa gitu perpindahannya, tau-tau udah pindah aja. Kalau misalnya yang lain kan dia masih ada bunyi, kayak contoh lah Tiagra. Tiagra kan walaupun dia cepat, tapi pas lu pindahin itu masih ada bunyinya gitu, masih berasa kalau dia tuh pindah. Kalau ini di beberapa gigi, kayak contoh di gigi 3 ke atas misal, itu tuh nggak berasa. Jadi begitu lo pindahkan tuh nggak berasa, langsung pindah gitu aja. Jadi secepat itu dan sehalus itu perpindahannya. Tapi ini juga mesti disesuaikan dengan sprocket yang bagus juga. Jadi memang kalau mau bagus ya partnya juga sayang kalau lo pakai yang jelek. Jadi part dan rantainya juga harus pakai yang bagus. Bagaimana dengan harganya? Shimano Z ini kebetulan ada info dari beberapa teman dan rekanan gua, ini akan di discontinue ya RD-nya, katanya dari pihak Shimano, tapi gue juga belum tahu kabarnya apakah betul-betul akan di discontinue atau enggak. Tapi karena kabar ini merebak begitu cepat dan banyak juga yang percaya kalau si Shimano Z ini akan di discontinue, harganya itu akhir-akhir ini cukup naik banget harganya. Jadi terakhir itu kemarin gua dapat tembus di angka 2,3 juta. Nah kalau sekarang lu ke toko sepeda mungkin harganya udah 2,5 juta. Itu pun barangnya sulit sekali. Beberapa kali gue cek di Tokopedia ada yang jual 2 juta, 2,2, tapi begitu gue cek barangnya nggak ada. Jadi memang agak sulit RD-nya karena kabar itu tadi. Nah apakah bisa normal? Untuk sekarang sih harganya di sekitaran 2,4 sampai 2,8 mungkin ya di rata-rata itu. Tapi kalau gue lihat sih rata-rata orang jual di 2,5 jutaan. Apakah bisa normal? Ini juga tergantung apakah betul nanti di discontinue atau enggak. Karena kalau di discontinue ya pasti harganya akan naik terus. Tapi kalau Shimano akhirnya berubah pikiran untuk tetap memproduksi RD ini, ya pasti nanti harganya juga perlahan akan turun. Sekian video gua kali ini, nanti gua akan coba bandingkan dengan Tiagra secara head to head. Jadi kalian bisa punya gambaran yang secara total bagaimana cara pemakaiannya, bagaimana impresinya pada saat dibawa, pada saat ditekan itu bagaimana. Nanti gua akan buat video khusus perbandingan antara Shimano Z, Shimano Tiagra. Semoga bermanfaat videonya dan semoga menambah ilmu buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.